gue akan beberkan satu rahasia yang wanita selalu sembunyikan dari pria. Kebanyakan dari wanita, kalau ditanya tipe pria seperti apa yang mereka inginkan, banyak dari mereka menyembunyikan satu hal ini. Atau mungkin mereka yang mau jawab hal ini sedikit bro, lebih mengejutkannya lagi, mau senakal apapun wanita tersebut, pasti mereka menginginkan pria dengan satu hal ini. Nakal dalam arti yang kacau, apakah dia kupu-kupu malam atau lebih kacau lagi? Oke, gue akan beberkan satu hal itu. Dan bila lo memiliki hal ini, wanita yang cantik, seksi, dan bahkan nakal akan mau nempel pada lo. Jadi, hal itu adalah kebaikan, alias lo menjadi pria yang baik-baik. Gak hanya itu aja, tapi harus dekat juga dengan Tuhan. Bukannya itu dua hal ya. Tapi kalau menjadi baik kepada manusia aja gak cukup dikatakan menjadi pria baik kalau dia gak baik kepada Tuhannya. Sekarang kita bicarakan kenapa harus menjadi pria baik, sedangkan yang kita tahu pria baik itu adalah yang tersakiti. Mungkin hal ini benar, tapi mari kita bicarakan lebih dalam lagi. Pria baik yang tersakiti karena wanita bukan salah pria tersebut, tetapi wanita tidak memilihnya bro. Karena bila wanita belum serius untuk menjalin hubungan, masih mau having fun aja, gak memilih pria seperti itu bro. Tetapi semakin dewasa dan semakin menua, standar mereka akan turun drastis bro. Berawal dari ingin mendapatkan pria dengan gaji 2 miliar per bulan, jadi gue ingin pria yang tulus, baik, sayang kepada gue dan keluarga. Standar gila itu hilang, tapi nggak harus menunggu mereka menua dulu akan standar itu muncul. Apabila mereka sudah mau menjalin hubungan serius dan sadar standar yang diinginkan itu menyulitkan dia, wanita otomatis akan menurunkan egonya dengan drastis. Bahkan bila standar gila itu sudah hilang, bisa aja wanita memilih pria yang nggak ganteng dan nggak butuh rekening. Karena yang dicari adalah gue ingin pria yang tulus, baik, sayang kepada gue dan keluarga. Ganteng dan good rekening nggak jadi tolak ukur menjadi pria yang baik, sayang kepada pasangan dan keluarga. Jadi ini gak menutup kemungkinan bro. Satu hal lagi yang harus lo ketahui mengenai standar seorang wanita. Semakin mereka menua, standar akan semakin turun dan hanya ada satu yang mereka inginkan. Yang penting dia mau. Artinya, wanita takut menua tanpa pasangan. Takut mereka nggak laku. Bila satu kriteria itu sudah muncul, pria jenis apapun bisa diterima bro. Bahkan pria manipulatif yang hanya ingin mendapatkan keuntungan dari wanita itu bisa bro. Lo mengetahui hal ini, jangan lo salah gunakan. Luka dalam atau pada perasaan wanita itu sangat menyakitkan. Yang paling parah, bahkan mereka bisa guncang secara mental. Karena wanita lebih cenderung pada perasaan, jadi lo harus jaga dengan baik perasaan wanita. Beda dengan pria yang bermain dengan logika. Satu pria yang menyakiti wanita, efeknya adalah kepada semua pria baik di luar sana. Sehingga pria yang benar-benar baik dan tulus akan ditolak. Itu semua karena satu pria yang tidak bertanggung jawab pada dirinya. Karena hal itu juga lah muncul kata-kata semua cowok sama aja. Itu karena ulah satu pria yang tak bertanggung jawab. Bila udah kayak gini, susah bro agar mereka mau membuka hati lagi. Dan sulit juga untuk seorang pria tulus untuk mendapatkan kepercayaannya. Sorry, ngebahasnya malah keluar topik. Oke, pria baik bukanlah pria yang tersakiti bro. Karena satu hal yang tadi telah gue jelaskan. Pria baik untuk wanita yang baik, pria buruk untuk wanita yang buruk juga. Pria baik bukanlah pria yang tersakiti, tetapi wanita lebih memilih kesenangan sementara dibandingkan cinta yang tulus. Gue tekankan menggunakan pernyataan ini. Jangan sedih lagi bro. Oke, kenapa harus jadi pria baik dan dekat kepada Tuhan? Bahkan konspirasinya ada. Bila mempercayai Tuhan adalah hal bodoh, sadari bro, ini adalah konspirasi untuk melemahkan pria. Padahal faktanya kita berdiri sampai sekarang karena izin Tuhan, karena doa orang tua kita yang dipanjatkan kepada Tuhan. Gue dan lu gak akan bisa hidup apabila tidak diizinkan Tuhan bernafas. Kita gak akan bangun tidur. Lupakan konspirasinya, kita balik ke topik. Harus jadi pria baik dan dekat dengan Tuhan, karena seburuk-buruknya wanita pasti mereka mau pria yang baik. Mau sekalinya kupu-kupu malang pun mereka pasti mendambakan pria baik dan dekat dengan Tuhan, karena mereka ingin dikendalikan kembali ke arah yang benar. Sekarang gini, misalnya ada seorang wanita bintang biru di OnlyFans. Akhirnya dia berubah, dia hapus OnlyFans-nya, memutuskan untuk menjadi wanita terhormat. Akhirnya ia menikah dan punya anak. Terus ternyata suaminya suka genjot sana sini. Sedangkan sang wanita dulu pernah seperti itu, tetapi ia berubah. Menurut lo mau wanita yang masa lalunya kelam menerima pria yang hidupnya gak jelas? Gak mungkin kan? Misalkan gak genjot sana sini, tapi dia sendiri suka mabuk, judi, jalan sama wanita lain sana sini. Apakah wanita yang masa lalunya kelam mau menerima pria seperti itu? Gak mungkin kan? Mereka pasti mau pemimpin yang benar untuk membawa sang wanita kembali ke jalan yang benar dan menjadi figur ayah yang baik. Coba kita pergi dalam lagi topik yang tadi. Seorang wanita yang dulunya pelacur di OnlyFans, akhirnya dia memutuskan untuk berubah, ingin menjadi wanita terhormat. Akhirnya ia menikah dan memiliki anak. Ia menjadi seorang ibu. Gak disangka, ternyata pria yang dia nikahi itu bukanlah pria baik, suka genjot sana sini, mabok, judi, bahkan setelah ditelusuri lagi, hidupnya malah gak jelas. Sang wanita bila tahu hal ini, sedih bukan main bro, karena dia teringat masa lalunya yang kelam. Dia berubah karena ingin lebih baik untuk dirinya sendiri hingga hidupnya yang akan datang. Dia mengharapkan seorang pria yang bisa membawanya ke arah hidup yang lebih baik, tetapi malah zonk. Tapi akan berbeda apabila dia mendapatkan pria yang tepat,
wanita tersebut akan merasa sangat bersyukur. Dia akan mencintai pria tersebut luar dalam, sudah pasti. Itulah yang akan lo dapatkan bro nantinya. Kalau wanita sudah cinta luar dalam, mau punya anak 12 pun no problem, karena dia percaya bahwa ia telah menemukan pria yang tepat, figur ayah yang baik untuk dicontoh anak mereka kelak. Bahkan bahagianya nggak perlu pakai harta, tapi bahagia karena dia telah menemukan seorang pria yang telah membawanya dari jalan yang sesat ke jalan yang lurus. Wanita seperti ini akan mencintai pria dengan luar biasa bro. Baginya adalah the love of my life. Tapi catatan bro, pria yang bisa menerima wanita seperti itu bukanlah pria biasa, karena mau menerima kelakuan buruknya di masa lalu. Risiko bahwa sang wanita mempunyai citra buruk di mata banyak orang. Untuk menerima wanita seperti ini tidaklah mudah. Gue menyebutkan di awal bahwa wanita cantik, seksi, dan nakal bisa mendekati lo. Dan iya, memang betul. Kenapa bisa? Bukan yang wanita kayak gitu sukanya sama bad boy ya? Akan gue jelaskan. Dan sedikit penjelasan gue sudah gue sebutkan sebelumnya. Wanita senakal apapun, pasti mereka akan selalu mendambakan pria yang baik. Tapi bagaimana cara kerjanya? Gini bro, cara kerjanya. Wanita akan selalu mencari pria yang beda dari kebanyakan pria yang biasa mereka temukan. Itu kenapa Sigma dan Alpha Male sangat diburu para wanita. Karena sebuah perbedaan. Apabila lo baik dan dekat kepada Tuhan, lo sangat kontras bro. Di tengah zaman yang gila kayak gini, lo dekat dengan Tuhan, lo menjadi magnet bagi banyak wanita. Karena pertanyaan mereka pasti adalah, kenapa lo mau menjadi pria yang baik dan dekat kepada Tuhan? Setelah lo menjawab, mungkin dia akan membalas sok alim, sok suci, atau bahkan cuma diam aja. Tapi yang harus lo tahu, wanita akan memikirkan apa yang lo ucapkan, karena sebuah perbedaan. Mungkin pertama kali responnya ketus, tapi pasti akan muncul rasa penasaran yang membuatnya ingin menggali lagi tentang diri lo. Berawal dari ingin bertanya, lalu ingin mengetahui lebih dalam. Ini bisa berakhir pada sebuah ketertarikan. Semakin dia mencoba ingin mengetahui lo lebih dalam, bahkan ingin mengetahui kehidupan lo sebagai pria baik dan dekat dengan Tuhan, rasa mereka menginginkan diri lo akan tumbuh bro. Terutama lo nggak mempan sama umpan yang diberikan. Wanita cantik dan seksi akan mau menjadi pendamping lo. Wanita mana yang nggak mau mendapatkan imam yang baik, diarahkan ke jalan yang benar, ke arah kebahagiaan dunia dan akhirat? Itu adalah keinginan terdalam dan tersembunyi dari seorang wanita. Bagaimana dengan wanita nakal? Bukannya tadi ada kata-kata pria baik untuk wanita yang baik, pria yang buruk untuk wanita yang buruk juga? Iya, benar bro. Tapi nggak menutup kemungkinan, karena contohnya ada di atas. Gak mungkin wanita nakal ingin menjalani kehidupan dengan liar selamanya. Gak mungkin wanita yang seorang camp girl terus-menerus seperti itu. Mungkin dia banyak fans dan banyak uang, banyak yang sawer dia. Itu hanya ketika dia muda aja. Kalau semakin tua, keseksiannya semakin luntur. Gak mungkin dia menjalani hidupnya terus sebagai camp girl, bahkan sampai punya anak. Yang ada anaknya bisa suicidal, tahu ibunya ternyata PSK online. Mungkin respon wanita nakal pada pria baik dan dekat sama Tuhan ketus juga, dianggap so alim, so suci. Tapi semakin dewasa wanita, pikirannya juga akan berkembang. Yang awalnya lo dianggap so suci, lo bisa dianggap idaman. Bila dia udah kenyang sama masa kenakalannya, dia akan mencari pria yang baik untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, dan agar diarahkan oleh pria terbaik dalam hidupnya hingga akhir hayat. Karena masa iya, wanita yang dulunya nakal mau menerima pria yang nakal? Gak akan diterima kecuali dia mau berubah. Andaikan ya, wanita kayak gitu maunya sama bad boy dan benar nikah sama bad boy, pasti dia bakal nyesel banget. Dan di dalam penyesalan dia, keinginan terdalamnya adalah ia menginginkan pria yang baik. Gue telah menjelaskan mengapa lo harus menjadi pria baik dan dekat dengan Tuhan. Sekali lagi, gue tekankan bahwa pria baik bukanlah pria yang tersakiti, tapi wanitalah yang memiliki kesenangan sesaat dibandingkan cinta yang tulus. Menjadi pria baik itu sama sekali gak ada ruginya bro. Keuntungannya banyak dan bisa lo dapatkan di mana saja. Bila lo belum merasakan keuntungannya, mungkin belum rezeki lo. Bila sudah waktunya lo merasakan rezeki itu, lo pasti akan memetik buah manis dari menjadi seorang pria baik dan dekat dengan Tuhan. Nisi Fortes Homines praesent mundi, ora et labora.